Om Swastiastu, saya Putu Hendriana dengan NIM 2105031003 dari program studi D3 Teknik Elektronika di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari perbaikan dan perawatan perangkat pendingin untuk menjelaskan tentang wiring diagram pada kulkas. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gambar wiring diagram pada kulkas. Nah, di sini sudah ada gambar wiring diagram pada kulkasnya yang saya cari di internet dengan merek SAP. Oke, langsung saja kita ke gambar diagram wiringnya ya. Nah, di sini terlihat ada dua pin steker. Nah, di sini dari sumber tegangan 220 volt AC dari listrik PLN. Nah, di sini ada 3 buah kabel, yaitu di sini ada entah itu line atau netral, yang di bawahnya juga entah itu line atau netral, yang di tengah-tengahnya ini adalah ground, karena pada tegangan 220 volt AC dari PLN itu adalah arus bolak-balik. Nah, dari jalur fase ini atau line ini menuju ke terminal CT atau coklat, yaitu terkoneksi di dalam kontak ya, ini ya. Nah, selanjutnya di sini fasenya ini aliran elektronnya menuju ke termostat dan ke lampu. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu termostatnya terlebih dahulu ya. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengatur suhunya yang ada di dalam kulkas atau mengontrol suhunya yang ada di dalam kulkas. Nah, selanjutnya dari termostat itu menuju ke defrost timer, di mana defrost timer ini berfungsi untuk mengatur lamanya kerja kompresor dan mengatur proses pencairan bunga es di evaporator. Nah, kompresor yang diatur umumnya bekerja sekitar 6 jam. Setelah itu harus dilakukan pencairan bunga es yang menggumpal di evaporator dan bak penampungan air yang terdapat di bawahnya itu ya. Nah, lamanya proses defrost ini tergantung ketebalan es yang ada di evaporator. Semakin tebal es yang ada di evaporator, maka semakin lama proses defrostnya. Nah, defrost timer ini seperti saklar otomatis ya. Jika suhunya sudah rendah atau suhunya sudah terlalu dingin, maka secara otomatis termostat ini mendeteksi suhunya dan akan dibaca oleh defrost timer, maka terminal yang 3 ini turun ke 2, tidak lagi ke 4. Dia akan mendefrost atau mencairkan es yang ada pada di evaporator. Nah, kalau jalurnya ke sini yang kedua, maka jalur elektronnya menuju ke thermoforce. Nah, thermoforce ini memiliki fungsi untuk memutus atau untuk jaga-jaga apabila
defrost thermo ini mengalami kerusakan, misalnya tidak mau memutus pada temperatur yang telah ditetapkan, maka defrost heater akan terus memanas. Yang ini ya, terus memanas di sekitar ruangan pada evaporator. Nah, akibatnya temperatur di ruangan evaporator akan naik terus, dan jika dibiarkan sangat berbahaya sekali. Selain di heater bisa rusak, juga di interior lainnya bisa meleleh karena panasnya yang tidak stabil ya, tidak terkontrol. Maka termofos ini akan putus jika temperaturnya sudah mulai memanas. Nah, selanjutnya di sini setelah termopause, aliran elektronnya menuju ke defrost heater. Nah, defrost heater ini berfungsi untuk pemanasan, utama yang berfungsi untuk mencairkan es yang ada di evaporator. Nah, selanjutnya dari defrost heater ini aliran elektronnya menuju ke terminal 1 yang akan menuju ke defrost thermo. Nah, di mana defrost thermo ini berfungsi untuk mendeteksi temperatur di sekitar evaporator, sehingga bisa mengatur apakah proses pencairan es perlu dilakukan atau tidak. Alat ini juga berfungsi untuk menghentikan proses defrost apabila temperatur pada evaporator sudah terdeteksi di atas 0 derajat Celcius. Nah, itu adalah fungsi dari defrost thermo. Nah, selanjutnya dari defrost thermo ini akan menuju ke terminal B, yaitu netral ya, biru, netral. Nah, selanjutnya jika defrost timer ini agak gini, jika defrost timer ini suhunya tinggi, maka terminal 3 akan ke terminal 4 seperti pada gambar diagram ini ya. Selanjutnya dari terminal 4 dari defrost timer ini menuju ke terkoneksi di dalam kontak terminal yang A, yaitu abu-abu. Nah, di sini aliran elektronnya akan menuju ke fan motor dan ke overload relay atau overload protector. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ke overload protector. Nah, di mana overload protector itu berfungsi untuk mencegah terbakarnya motor pada kompresor yang diakibatkan oleh panas yang berlebihan. Nah, jika pada kompresor ini sangat panas, maka overload protector ini akan memutus arus yang berlebihan supaya tidak terjadi konsleting pada kompresor. Nah, selanjutnya pada overload protector ini akan menuju ke kompresor di terminal common. Nah, kompresor ini berfungsi untuk menggerakkan kompresor sehingga refrigeran bisa bersirkulasi. Nah, di mana kompresor ini memiliki 3 terminal, yaitu common, starting, dan running. Nah, di dalam kompresor ini ada 2 lilitan ya. Lilitannya dijadikan satu dari common, dan yang A ini menuju ke starting, dan yang M ini menuju ke running. Nah, di mana di starting ini
terminal starting ini akan menuju ke PTC relay. Nah, PTC relay ini adalah salah satu jenis starter yang digunakan saat kompresor mulai bekerja, di mana saat kompresor mulai bekerja, dia akan membantu memutar kompresor. Nah, setelah kompresor hidup, maka PTC relay ini akan mati secara otomatis, sehingga jalur elektronnya akan berada di running. Nah, di sini juga ada RC atau running capacitor. Nah, fungsi dari running capacitor ini untuk menggeser sudut fase dan memanfaatkan kumparan bantu sehingga kompresor bekerja lebih efisiensi. Nah, dari titik B ini adalah titik biru atau kabel biru, yaitu netral. Nah, selanjutnya di sini dari terminal abu-abu ini menuju ke fan motor. Nah, fan motor ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara di dalam ruangan atau di dalam evaporator. Nah, aliran elektronnya akan mengalir ke jalur B lagi. Nah, begitu juga dengan dari lampu. Nah, di sini lampu ini terdapat di dalam kulkas ya, lampu interior. Aliran elektronnya di sini masuk ke lampu dan keluar dari lampu menuju ke door switch atau saklar pada kulkas. Nah, pada saat kulkas dibuka, maka lampu ini akan hidup. Dan pada saat kita menutup kulkas, maka lampu ini akan mati. Nah, ini adalah saklarnya. Ketika kita membuka kulkas, saklarnya hidup. Ini jalur pada gambar ini adalah pada saat lampu yang hidup ya. Ini jalurnya ya. Ketika kulkasnya ditutup, maka saklarnya akan mati seperti ini ya. Sini dia. Nah, seperti itu penjelasan dari diagram kelistrikan pada kulkas. Nah, di sini terlihat ada macam-macam warna kabelnya ya. Nah, yang pertama yang di sini ada kabel warna coklat, yaitu menunjukkan bahwa kabel warna coklat itu adalah jalur fase. Nah, setelah itu ada di sini ada kabel KH, K-strip H, yaitu kabel kuning atau hijau yang optimal, yang artinya itu adalah kabel ground yang terhubung ke bodi kulkas, supaya kalau ada kebocoran arus listrik, maka arus listriknya akan ke bodi atau ke ground. Nah, di sini juga ada warna biru, yaitu menunjukkan jalur netral. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang wiring diagram pada kulkas. Baik, itu saja video dari penjelasan wiring diagram pada kulkas dari saya. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.